Lah iki kuncimu, wis nang kene. Lah iya, lali ya. Nah, lama banget tuh, dari mana lu? Aduh, lama banget. Udah nunggu dari tadi loh. Aduh. Aku kan kemarin nge-scroll kayak media sosial, terus habis itu berita online. Nah itu tuh ada headline yang tulisannya APBD daerah apa gitu. Nah APBD itu sebenarnya apa sih? Aku jujur kurang tahu. Sama deh, itu tuh kayaknya penting, tapi kalau ditanya detailnya itu apa, nggak tahu itu. Iya ya, padahal itu kan berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari kan dalam pengelolaan dana di masyarakat. Apalagi kita anak ekonomi kan harus tahu apa itu APBD kan. Nih, kemarin yang saya baca, ya sepengetahuan saya, nanti aku akan jelasin dah sepemahaman saya saja. Ya santai sih, cuman kayaknya bakalan berbobot dan bakalan lama juga sih. Mungkin bisa 3 SKS. Tenang, gue jelasin dengan cara santai, dengan bahasa tongkrongan lah. Ini bahasa Asik. tongkrongan lah. Kemarin tuh saya tuh beli stick di sini ya. Itu murah cuy. Under di bawah 20. Nah, itu dia udah dapet stick, terus dapet kentang dan juga ada dagingnya dan juga udah dapet es teh. Banyak ya. Oh, lah di daerah lain coba itu udah di atas 20. Itu belum sama minuman. Lah di situ udah dapat minuman, ya murah lah segitu mah. Murah juga itu. Ya iya. Nah itu deket kok sama kafe ini kok di sebelah situ. Oh, Nggak berarti ini jauh. dari jalan ini ke situ. Nah, tapi tuh males sih kalau pengen beli sekarang. Lapar ya. Tapi di sini ada nugget garis. Ada itu banyak menuju. Coba pesan nugget dah. Oh bang, aku ya iya sih. Kemarin juga habis beli stick di daerah Pasar Rejowinangun. Tapi beda kayak si Bumi. Aku sticknya satunya 25. Itu belum include kayak es teh atau nasi. Jadi cuma sticknya aja. Nah, terus kamu pernah makan? Buat apa makan steak? Mending beli di warteg, bawa ke rumah, udah punya nasi, bisa level sepuasnya. Lah terus sehari-hari kamu makannya apa? Ya itu beli di warteg mungkin bisa gorengan atau telur mungkin. Bisa Warteg lele sini? juga, iyalah. Dekat sama kos. Bosen Rip mangan ngono wae Rip. Enggak lah bro, buat apa bosen? Oke. Enak gak sih warteg sini? Lumayan. Standar warteg. Tapi ini kalau di sini tuh bingung sumpah kalau nyari makanan malam-malam gitu loh. Lah di situ yang buka tuh rata-rata kayak apa namanya ayam kremes, terus lamongan. Nah kita pengen nyari yang kayak ada sayur-sayur sedikit tuh bingung kalau di sini. Nah, iya. Lah kalau kalian nyarinya gimana? Kalau ini mungkin kan udah nyetok gitu, misal udah beli dari siang lah Iyalah, ibarat iya. mah. Kalau aku kan biasanya beli kan, kebiasaan beli. Itu biasanya kalau malam sih yang pasti buka itu sana FM malam tuh. Oh, Nah, itu ah, kalau itu ah. pasti buka terus. Yang lemon tea taruh ke kameramen ya. Ini nuggetku, yang satunya kasih ke kameramen. Ini kameramen. Ini buat kameramen ininya loh. Masa kameramennya nggak dikasih makan? Iya, ya. Parah banget ini. Aduh. Lah tadi kamu udah beli kremes nggak dimakan. Ah, iya ya. Sana Bentar, ambil aja ambil dulu ya. dah. Sekalian makan lah ya. Iya, barengan makannya. Kosong ya, Rip. Capek. Kemarin aku ke Sindoro, itu perjalanan dari area kemah sampai ke puncak itu ada sekitaran 4 jam dan itu naik terus, Rip. Bayangin, Rip. Orang yang sering begadang tiba-tiba diajak kayak gitu. Wah, sumpah. Tapi pemandangannya itu luar biasa. Makanya kan pemerintah udah buat jalan bagus-bagus, kenapa ke gunung? Lah, justru itu kita tuh Mending lari, biasa. Waduh, oke, mending lari ya. Nah, ini nih kremes favoritku kalau malam. Widih. Kita makan dulu nggak sih? Iyalah, makan dulu aja lah. Makan guys. Yolah, makan ya. duluan, sok. Ayo Bum, jelasin Bum yang tadi yang detail dari APBD tadi itu gimana? Bentar, sabar.
Jadi kayak gini ya, kita mulai dari dasar terlebih dahulu yang gampangnya ada. Pemerintah daerah, nah itu tuh penyelenggara pemerintah di tingkat lokal seperti kota, kabupaten, dan provinsi. Nah itu contohnya. Berarti gubernur, bupati sama wali kota itu termasuk ke pemerintah daerah ya? Iya, mereka itu bagian dari pemerintah daerah. Nah yang bikin beda dari pusat itu ada di konsep otonomi daerah. Oh, berarti otonomi daerah itu bebas atau gimana ya? Ya nggak bebas-bebas banget sih otonomi daerah tuh. Ya gimana ya bahasanya ya? Mereka itu punya hak untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing, tapi tetap dalam ruang lingkup aturan pemerintah pusat, seperti kayak gitulah intinya lah. Berarti bebasnya mereka tuh maksudnya bebas yang masih dikontrol oleh pemerintah pusat gitu. Iya kayak gitu. Nah karakteristiknya persis kayak gitu. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada otonomi daerah. Pemerintah daerah itu bisa mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakatnya sendiri atau masyarakat masing-masing. Itu contohnya gimana itu contohnya? Contohnya ya, misalnya pengelolaan pendidikan daerah, terus fasilitas kesehatan dan transportasi lokal. Contohnya nih, kalau di Jakarta itu dia kan pakai wali kota atau bupati. Nah itu ada transportasi lokal itu ada Jaklingko. Nah kalau di Klaten tuh ada apa, Rip? Kalau fasilitas untuk transportasinya? Ada itu bis itu ada kalau di kota-kota. Seperti Transjateng kayak gitu? Ya, ada. Oh, nah berarti itu beda-beda ya. Ah. Dokumen juga beda-beda sih. iya, makanya itu kan contohnya. Soalnya kan itu kan berbeda lah dari tingkat pusat lah, udah nggak ada aturan. Nah itu contohnya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada desentralisasi, yaitu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Nah, kenapa nggak dipusatin pada satu pemerintahan aja? Kenapa harus dipisah-pisah per daerahnya? Ya lebih secara teori sih enaknya kayak gitu sih ya, nggak banyak nggak banyak pegawai pekerja lah, ibaratnya nggak banyak buang-buang anggaran lah, anggaran negara nggak terlalu banyak dibuang, tetapi negara itu luas gitu loh, negara itu luas banget. Soalnya negara luas, karakteristik masyarakat itu berbeda-beda. Kalau di Magelang itu mungkin ya, kalau di Magelang itu orangnya tenang, orangnya ayam, dan juga rata-rata perkantoran. Tetapi kalau Klaten aku nggak tahu. Nah kalau Klaten, ini warga Klaten gimana? Ya, Sama aja sih kabupaten ke kotanya itu ya kayak nggak beda jauh lah sama sini. Oh berarti nggak beda jauh. Ya, Tapi di sana masih ada yang masih jadi petani kah? masih banyak. Nah, iya soalnya di sini rata-rata itu kan di Magelang kota itu udah pekerjaan mereka itu udah kantor semua gitu loh. Udah jarang yang ada bertani atau berkebun. Soalnya ya di sini udah nggak ada tanahnya udah sempit-sempit semua, udah dibangun rumah gitu, bingung mau berkebun di mana kan. Nah terus Yang ketiga apa tuh? nah yang ketiga itu fokus pada pelayanan publik. Pemerintah daerah itu penting dekat dengan masyarakat. Oh, berarti kayak pelayanan buat bikin KTP atau jalan itu diurusnya sama pemerintah daerah ya? Seperti itu ya, karena mereka itu yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Nggak mungkin gitu loh, pemerintah pusat itu Iya sih. tahu masyarakat masing-masing sampai ke pelosok-pelosok lah ibaratnya. Nggak mungkin lah, bingung kalau kayak gitu. Nah yang keempat itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah sesuatu yang harus kita tuh dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan keuangannya pemerintah daerah masing-masing. Harus transparan juga gitu loh, nggak boleh ada nutup-tutupin lah, harus jelas gitulah. Nah itu pertanggungjawabannya ke siapa itu? Ya tanggung jawabnya ya ke masyarakat lah, masyarakat dan juga pemerintah pusat gitu. Soalnya kan anggaran negara itu kan dari pemerintah pusat dikucurkan ke daerah. Nah itu kan harus bertanggung jawab juga. Ke masyarakat juga kan harus bertanggung jawab. Lah anggarannya semisal dibuat ke fasilitas kesehatan, tapi dibuat foya-foya sama gubernur kayak di Kaltim itu, dibuat beli kursi pijat, dibeli mobil kayak gitu kan. Nah itu boros kan. Nah kalau gitu salah itu tidak tidak bisa bertanggung jawab lah ke masyarakat gitu. oh berarti itu pemerintah daerah kayak sebenarnya cuman panjang tangannya pemerintah pusat, tapi dia punya hak buat ngelola sendiri atau gimana? Nah itu tuh akhirnya kamu juga ngerti kan. Nah itu contohnya gitulah. Jadi itu ibarat mah
tangan kanan dari pemerintah pusat untuk tuh masyarakat yang pelosok-pelosok, masyarakat jauh gitu lah, ibarat jauh dari kota, jauh dari ibu kota lah ibaratnya. Kira-kira di sini udah ada yang tahu belum APBD itu kepanjangannya apa? Enggak tahu, jelasin dong. Aku tahu sih, cuman nggak begitu tahu. Nah kalau kamu? Kalau setauku sih APBD sebenarnya kayak versi daerahnya PBN. Ini kayak gini ya, secara simpel ya. Kita mulai dari singkatan terlebih dahulu. APBD itu adalah singkatan dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Oke, seperti itu kan. Ya seperti inilah apa namanya APBN versi bener, APBN versi daerah masing-masing gitu loh. Anggaran daerah masing-masing ya sama lah. Nah, terus fungsinya apa aja tuh? Nah, fungsinya yang pertama itu ada perencanaan, terus pengendalian, pengawasan, dan juga distribusi. Nah, oke. Arti perencanaan itu adalah pedoman kegiatan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu sudah direncanakan. Semisal Klaten direncanakan di bulan ke-2 atau bulan ke-3 itu dia pengen jalannya di aspal semua. Nah, itu dianggarkan, sudah direncanakan semua seperti itu. Oh, berarti perencanaan masing-masing daerah tuh pasti beda-beda. Oh ya jelas dong, karena kan kebutuhan daerah kan beda-beda kebutuhannya. Dan yang kedua ada pengendalian. Ya pengendalian itu biar pengeluaran itu nggak ngawur gitu. Semisal sudah dianggarkan itu sudah dianggarkan 1 M. Nah pengeluaran itu nggak boleh lebih dari 1 M. Kalau bisa kurang dari 1 M. Kalau lebih dari 1 M itu sudah ngawur, udah acak-acakan lah kalau ibarat mah. Kayak gitu malah botos daerah. Kamu mau cuci tangan apa? Iya. Ya. Nah, buang sama dulu ya. Oh boleh. Selanjutnya tuh ada pengawasan. Nah pengawasan ini daerah itu diawasin oleh satu seperti kejaksaan dan juga KPK. Untuk apa sih kayak gitu? Untuk yaitu untuk apa namanya ada yang nakal-nakal, pemain-pemainnya nakal lah ibaratnya. Nah itu anggaran itu bisa dicek juga oleh KPK dan juga kejaksaan untuk mengetahui apakah anggarannya itu sudah terrealisasi dengan benar ataukah belum. Dan yang terakhir itu ada distribusi. Nah distribusi ini pembagian sumber daya ke masyarakat, gitu seperti subsidi beras dari daerah gitu, terus pupuk. Nah itu dibagikan secara ke masyarakat. Nah, berarti semua program daerah itu pasti ada di APBD ya? Iya betul. Karena kalau nggak ada anggaran ya nggak mungkin jalan dong. Pemerintah pusat itu mau ngucurin anggaran kalau sudah dianggarkan oleh daerah. Oh iya. Pemerintah pusat itu pengen ngirim duit kalau pemerintah daerah tuh sudah ada list-listannya, pengen buat apa, pengen beli apa, ngapain aja. Nah pemerintah pusat baru ngirim duitnya sejumlah yang diminta. Paham. Oke, sekarang ini kita bedah isi APBD secara singkat dan juga jelas, oke. Nah ini bahasa mudah lah, nggak usah pakai bahasa baku lah. Iya sih, biar gampang pahamnya kan. Iyalah, kan kalau bahasa baku belajar aja di kampus gitu bahasa baku mah. Oke, yang pertama itu adalah pendapatan daerah. Nah, pendapatan itu isi semua pemasukan daerah tersebut. Nah, isinya tuh apa aja tuh? Seperti pajak daerah, terus retribusi daerah, terus dana transfer dari pusat, dan pendapatan lain-lain lah. Ya contohnya kalau pajak ya pajak daerah, pajak kendaraan. Oh, berarti Kayak itu gitu. sumbernya ya? Iya, itu contohnya. Nah, terus juga dari pusat ya batu motor berisik. Waduh. Berisik. Lanjut. Tuh kan, sabar nih. Berisik banget motornya. Nah, terus ada kayak dana transfer dari pusat. Nah, kalau dana transfer dari pusat itu setauku ya itu kayak tadi lah, semisal daerah itu mintanya 2M. Nah, ya pusat ngirim 2M, nggak mungkin kurang dan nggak mungkin lebih. Tapi bagusnya itu kurang. Jadi biar daerah tersebut tuh kayak mandiri tuh. Kan programnya sekarang itu ada di undang-undangnya. Itu daerah tuh harus mandiri lah, harus bisa tanpa ada bantuan dari pusat. Semisal pusatnya ngasih 1M, yang diminta 2M sama daerah, ya udah gitu, mau nggak mau ya daerah harus ngejalanin itu. Tapi khusus daerah yang udah maju ya, kayak Jakarta, Bandung, terus kayak provinsi-provinsi besar lah. Terus?
Bagi minumnya dukung. Iyalah. Dan tadi belum minum ngelak Iya, iya. itu. Terus kalau kita misal bayar pajak buat rumah itu masuknya apa ya? Ya itu masuknya ke pajak daerah, bukan masuk ke pajak buat pusat. Kalau pajak buat pusat beda lagi. Nah, terus belanja daerah ya. Semisal ya belanja daerah itu ini semacam kayak pengeluaran dari pemerintah daerah tersebut. Nah, itu dipakai buat apa aja pengeluarannya? Ya seperti inilah, belanja operasional itu kayak gaji lah, gaji ASN, gaji apa namanya, gaji-gaji yang diangkat sama bupati itulah. Kayak semisal ASN kan harus ada persetujuan dari bupati lah, tanda tangan dari bupati lah kalau ada pengangkatan PNS. Nah itu kayak gitu juga contohnya. Nah terus ada belanja modal. Belanja modal ini seperti pembangunan jalan. Ya kayak tadi sudah disebutin, semisal Klaten nih, wah lagi-lagi nih motor berisik banget, parah banget. Waduh, Wah, cewek lagi tuh. Oi, berani, termasuk orang berani tuh. Nah terus belanja modal, tadi kan udah disebutin tuh. Belanja modal tuh ya kayak di Klaten tuh, semisal di tahun 2026 bulan pertama sampai bulan kedua itu belanja buat benerin jalan. Nah itu contohnya. Terus ngebuat gedung kayak ini aja deh, seperti taman kota. Taman kota itu semisal pengen dibangun taman kota itu pemerintah daerah baru ngeluarin dananya. Seperti itulah. Terus kalau misal ngebuka lahan buat bikin jalan itu juga masuk belanja modal atau gimana? Ya itu termasuk juga. Nah itu salah satunya lah, contohnya lah. Contoh dari apa namanya, kebutuhan APBD daerah gitu loh. Itu contohnya. Terus yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan. Bedanya sama pendapatan yang awal apa itu? Nah kalau pembiayaan itu berbeda lagi. Itu pembiayaan itu bukan penghasilan rutin, tetapi lebih ke strategi keuangan. Oh, terus contohnya apa sih contohnya? Ya contohnya simpel gini, kayak pinjaman daerah, terus penggunaan sisa anggaran tahun lalu. Jadi semisal nih, anggaran di tahun 2026 itu 2M, terus di tahun lalu itu 3M, ternyata itu sisa 1M. Nah anggaran tahun lalu itu bisa dipakai untuk ke tahun depan, untuk kayak kas cadangan lah ibarat mah. Kan soalnya kan nggak tahu tuh, pusat barangkali nggak bisa ngirim secara penuh. Nah kayak gitu contohnya. Oh berarti kayak cadangan gitu penting ya buat di ini? Ya penting dong. Nah, kalau nggak penting nanti daerah nggak bisa jalan. Soalnya kan sekarang kan udah ada undang-undang yang harus mengatur itu daerah tuh harus sudah mandiri seharusnya. Tetapi kan masih banyak daerah yang terbelakang. Masih ada daerah-daerah yang belum mampu lah ibarat kata lah. Nah terus kalau pendapatan itu kurang dari biaya itu apa itu namanya? Nah itu defisit, itu seperti ditutup dengan pembiayaan. Terus kalau kebalikannya gimana? Kalau kebalikannya surplus. Kalau surplus itu lebih, anggarannya tuh berlebihan. Jadi semisal tahun 2025 anggaran Klaten itu 3M. Nah ternyata itu lebih dari lebih ada masih sisa 1M. Nah itu surplus. Itu disebut surplus. Surplusnya itu 1M, sebesar 1M. Nah itu contohnya. Dari tadi kan kita bahasnya tentang daerah kayak struktur atau karakteristik gitu kan. Padahal kan kita anak akuntansi gitu. Maksudnya kita kan paham tentang akuntansi. Nah tapi yang belum aku pahami itu di bagian pemerintahan daerah itu tentang pencatatan transaksi dan akuntansinya. Itu gimana sih? Tahu nggak? Ya padahal kalau disederhanakan itu nggak seribet itu. Jadi pemerintah daerah itu menggunakan akuntansi pemerintahan. Nah ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan basis kas dan juga basis aktual. Nah kalau basis kas itu dicatat saat uang itu benar-benar diterima atau saat itu uang itu benar-benar saat dibayar. Sedangkan akrual itu dicatat saat transaksi terjadi walaupun uang itu belum diterima ataupun dibayar. Oh, terus kalau pemerintah daerah yang sekarang itu pakai yang mana kebanyakan? Aku searching dulu. Nah di sini nih sekarang itu mayoritas pemerintah daerah itu sudah menggunakan akrual.
Jadi menggunakan basis akrual. Contohnya itu seperti pajak diterima, Iya. itu masuk ke pendapatan, terus gaji dibayar itu ke belanja, dan juga utang itu muncul saat kewajiban. Nah itu tujuannya buat apa tuh? Ya tujuannya mah kalau di sini ya bisa dijelaskan itu yang pertama itu harus transparan, akuntabel, dan bisa diaudit. Ya untuk balik lagi untuk dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan juga ke pemerintah pusat. Oh berarti pemerintah di daerah nggak boleh asal nyatet ya berarti ya? Iya bener, kalau asal nyatet itu nanti keuangan itu berantakan. Dia nggak bakalan susah lah untuk ngebukuin keuangan daerahnya. Terus yang kena juga bukan cuma sistem, tetapi masyarakatnya juga dapat kena. Yang seharusnya itu harus buat belanja A, gara-gara pencatatannya bingung, malah yang paling besar itu di belanja yang B. Nah itu kan ngerugiin masyarakat juga dong. Iya, Oke. Di antara kalian bertiga yang saya udah jelaskan tentang APBD tuh ada yang bisa menyimpulkan nggak? Nah, kalau aku ya nyimpulin dari obrolan tadi kita, itu intinya pemerintah daerah itu punya otonomi, yang maksudnya itu tetap punya hak untuk bebas mengatur wilayahnya sendiri, tapi tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Nah, terus yang kedua itu APBD itu sebuah rencana keuangan tahunan untuk kegiatan-kegiatan daerah itu. Contohnya itu kayak pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Nah, yang terakhir yang tadi tentang pencatatan sistem akuntansi itu pakai dua pendekatan, yaitu basis kas dan juga basis aktual. Nah, kalau aku nangkepnya kayak gitu tuh. Gitu ya. Ternyata kalau dijelasin sana itu lebih mudah dipahami ya. Nah, iya. Sabar. Suara motor ini mengganggu ini. Waduh. Iya ya, ternyata nggak sesusah itu. Iyalah, ini kan menggunakan bahasa santai lah, maksudnya bahasa anak muda gitu. Maksudnya kalau di kampus kan menggunakan bahasa yang formal, baku, dan juga bahasa buku. Ibarat Iya. kita belum tentu paham gitu Iya, isi kadang dalam susah buku. dipahami sih. Ya, Iya. kan? Nah,